Waalaikumsalam. Ibnu, Ibnu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya. Jangan angguk-angguk saja, tapi jawab apa? Kenapa Ibu panggil ke sini? Kenapa? Ada kesalahan? Ada. Jadi menurut Ibnu, Ibu memanggil ke sini karena apa? Kenapa Ibu panggil ke sini? Ada sesuatu yang terjadi di kelas? Ada. Apa yang terjadi? Apa? Apa yang terjadi di kelas? Apa yang terjadi di kelas? Jadi ribut. Kenapa terjadi ribut? Kenapa teman-teman menjadi ribut? Gara-gara Ibnu. Karena duduk bagus-bagus. Karena apa? Karena Ibnu buang angin. Jadi Ibnu buang angin di dalam kelas. Iya. Terus kalau Ibnu buang angin di dalam kelas, kenapa Ibu harus tetap memanggil Ibnu ke sini? Kenapa? Bagaimana suasana kelas jadinya? Menjadi buruk. Seperti apa buruknya? Busuk. Oh, jadi kelasnya jadinya mengeluarkan bau busuk sehingga teman-temannya mencium bau yang tidak enak. Kemudian apa yang terjadi sama temannya lagi? Muntah temannya. Iya. Berapa orang yang muntahnya? 6 orang. Siapa saja yang muntah? Aufar kakinya bagus-bagus. Aufar, Gio, Rakel, Rafael, Rafa, satu lagi? Rasid. Jadi ada 6 orang temannya yang sampai muntah ya. Jadi kalau menurut Ibnu, kentut di kelas itu tindakan yang baik atau tindakan yang salah? Tindakan yang salah. Ibnu ngantuk? Iya. Kenapa mengantuk? Kenapa mengantuk? Kenapa Ibnu sampai mengantuk? Tak tidur tadi malam? Kenapa tak tidur tadi malam? Kenapa tidur sampai bosan? Makannya sudah banyak sehingga di dalam kelas mengeluarkan kentut. Sekarang mau ngantuk lagi. Nanti pulang sekolah tidurnya ya, istirahat yang banyak. Kemudian kalau kita mau pergi sekolah itu harus BAB dulu ya. Jadi aku tanya lagi nih, menurut Ibnu tindakan kentut di dalam kelas tuh tindakan yang salah atau yang benar? Yang salah. Kalau seandainya orang lain yang melakukannya, bagaimana perasaan Ibnu? Malu. Kita malu juga ya. Kenapa Ibnu mengatakan itu perbuatan yang salah? Kenapa perbuatan itu salah? Jangan dipegang punya Ibu ya. Karena bagaimana rasanya jadi teman-teman tadi kalau kita kentut? Teman-teman tuh menjadi bagaimana? Menjadi tidak nyaman. Kemudian apa yang terjadi lagi tadi?
Menjadi apa temannya yang 6 orang tuh? Menjadi muntah. Oh, menjadi muntah, ya, betul. Di tindakan Ibnu itu adalah tindakan yang sedikit salah ya, karena sudah mengganggu kenyamanan dari teman-teman. Kemudian itu perbuatan yang tidak sopan juga. Kenapa? Kalau kita mau buang angin, kita harus pergi jauh-jauh dari teman-teman. Kita harus berada sendirian di suatu tempat atau keluar dari kelas. Nah, jadi alhamdulillah Ibnu paham dengan kesalahan yang terjadi. Kemudian kalau Ibnu sudah salah, kan salah tadi kan? Ya, kalau Ibnu sudah berbuat salah, apalagi yang harus Ibnu lakukan? Minta maaf. Bagus, kita harus minta maaf. Terus kalau kita sudah minta maaf, apakah Ibnu mau mengulangi perbuatan tersebut? Mengulangi perbuatan yang kentut di dalam kelas tadi lagi? Tidak. Bagus ya. Jadi Ibnu ini telah memahami bahwa kentut di dalam kelas itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian Ibnu mau meminta maaf tadi? Mau. Berjanji tidak mengulanginya lagi? Berjanji. Terus kepada siapa Ibnu harus meminta maaf? Kepada teman-teman. Kepada teman-teman. Kemudian berjanji kah? Apakah Ibnu berjanji? Mau berjanji tidak mengulanginya lagi? Tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Jadi kepada siapa Ibnu harus meminta maaf yang pertama sekali? Alfa. Kepada Alfar. Berarti Alfar ini yang paling banyak muntahnya. Iya. Terus baru ke teman-teman yang lainnya. Ya. Kenapa tidak kepada semua teman-teman langsung Ibnu minta maaf? Karena dia malas. Karena dia malas. Kenapa dia malas? Siapa yang malas? Teman-teman. Teman-teman tuh bukannya malas, tetapi pasti dia nanti mau memaafkan Ibnu ya. Kemudian Ibnu mau minta maafnya di mana? Dekat ibu. Di dekat ibu. Di sini saja. Iya, boleh. Yang memanggil teman-temannya siapa? Alfa. Enggak, Ibnu tidak minta maaf di dalam kelas. Kenapa tidak mau minta maaf di dalam kelas? Karena malu. Oh, malu kalau minta maaf di depan kelas. Bagusnya duduknya bagus-bagus lah. Kenapa kakinya sampai ke atas? Kan kita sedang berbicara. Jadi kakinya bagaimana? Kakinya harus diletakkan di mana? Di mana? Duduknya yang bagus bagaimana cara duduk yang bagus? Di bawah. Ya, duduk yang bagus tuh duduknya harus tenang-tenang. Ibu enggak ada gerak-gerakan kaki dari tadi kan? Iya, duduknya tenang-tenang. Tapi kakinya di bawah. Jadi Ibnu tadi berani mau minta maaf nih. Berani minta maaf. Berani. Tidak akan malu? Tidak akan malu? Tidak akan malu? Tidak akan malu? Tidak akan malu. Tidak akan malu. Minta maafnya di mana? Dekat ibu. Di dekat ibu. Jadi kalau minta maafnya di dekat ibu, bagaimana cara memanggil temannya? Siapa yang harus memanggil temannya? Alfar. Mana ada Alfar di sini? Siapa yang harus memanggil temannya? Siapa yang harus manggil? Alfar, Rasid, Rafael, Rakel, Rafa. Siapa yang harus memanggil? Ibu. Masa iya ibu yang harus memanggil? Siapa yang ada di sini? Selain ibu siapa? Ibnu. Jadi yang memanggil
memanggil teman-teman tuh siapa? Itu. Ibnu sendiri, ya bagus. Jadi kalau kita yang berbuat kesalahan mau diselesaikannya di sini di dekat ibu, yang memanggil temannya siapa tadi? Alfa. Yang memanggil temannya siapa? Siapa yang akan memanggil, yang menjemput teman-temannya tadi siapa? Itu. Ibnu sendiri. Kemudian kalau Ibnu yang memanggilnya, bagaimana Ibnu harus menyampaikan sama teman-teman? Apa yang Ibnu katakan? Bagaimana caranya menyampaikan sama teman? Apa alasannya? Ya, bagaimana caranya? Harus memanggil teman. Bilang aja gini, nanti teman-teman dipanggil ibu ke pustaka karena ada yang mau disampaikan. Ya, seperti itu. Coba ulangi lagi. Teman-teman. Apa? Kenapa kata temannya? Karena kenapa? Jangan digigit lagi jarinya. Karena dipanggil ibu ke perpustakaan. Iya, karena dipanggil ibu ke perpustakaan. Yakin temannya mau? Yakin? Kenapa yakin? Kenapa yakin? Karena ibu ada yang mau disampaikan. Oke. Jadi kalau teman-temannya sudah datang ke sini, Ibnu apa yang akan dilakukan lagi? Meminta maaf. Ibnu akan meminta maaf. Kemudian rasa apa lagi yang akan ada di dalam diri Ibnu? Apa yang akan terjadi? Tidak apa? Tidak tahu. Tadi katanya kalau di dalam kelas tadi malu. Kalau sudah sama teman-temannya malu atau tidak? Malu. Malu lagi kan udah berenang aja. Kalau di lokal tadi banyak teman-temannya. Tidak malu lagi kan? Nah, jadi Ibnu merasa tidak bertambah malu. Karena apa? Karena tidak banyak teman. Jadi bagus ya. Berarti Ibnu sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan Ibnu berani meminta maaf dan bisa mencarikan jalan keluar dari masalah yang Ibnu hadapi sekarang. Coba panggil teman-temannya karena sebentar lagi belnya mau berbunyi ya. Untuk apa? Tapi panggil teman-temannya untuk kita selesaikan. Ya, makasih Bu. Makasih, Bu. Di sini nak. Ada katanya apa? Ini si Rakel manggil tadi. Si Rakel manggil. Satunya dipanggil ibu Siko nak. Iya. Nah, sebenarnya bukan ibu yang memanggilnya, tetapi karena permintaan dari si Ibnu. Kata Ibnu, kalau dia minta maaf di dekat teman yang ramai di dalam kelas kan ramai kan, jadi dia malu katanya. Ibnu tadi dia sudah mengakui kesalahannya, dia terbentuk di dekat teman-temannya. Dia mengakui, dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Dia mengakui kesalahannya, dia mau minta maaf sama teman-teman. Sekarang apakah teman-teman mau memaafkan si Ibnu? Mau.
Dan si Ibnu ini dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi kalau dia sudah meminta maaf, apakah kita tetap menutup video kita dia? Tidak. Ya, silakan Ibnu minta maaf sama teman-temannya. Mulai dari si Rafa. Maafkan Ibnu ya. Ibnu, ya. Rafa. Nah, lanjut si Ova. Maaf ya. Ya, lanjut Rakel. Rafael. Nah, lanjut Gio. Nah, sekarang Kak Ibnu sudah minta maaf. Apakah mau kembali bermain dengan si Ibnu? Mau. Nah, itu dia anak yang pintar, anak yang hebat. Sudah mau memaafkan kesalahan dari temannya dan mau lagi mengajak si Ibnu untuk bermain. Nah, sekarang alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Boleh keluar masuk ke dalam kelas lagi ya.